Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam toleransi rekan-rekan sebangsa dan setanah air. Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menanggapi komentar rekan kita, saudari Iwayan. Ya, kurang nampak ya. Sebaliknya, sebaliknya Bapak terkasih. Terima kasih ya, saudariku. Bapak rugi jika tidak percaya Yesus karena hanya Yesus jalan satu-satunya. Saudariku, ingatlah bahwa inti daripada ajaran Yesus di dalam Al-Quran dijelaskan secara terinci, yakni untuk menyeru menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhannya, katanya. Tuhan kita semua. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu haza siratul mustaqim. Dialah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, katanya. Sembahlah dia, ini adalah jalan yang lurus. Haza siratul mustaqim. Az-Zukhruf ayat 64. Coba kita lihat. Allah SWT mengutus Isa putra Maryam setelah Nabi Musa alaihissalam untuk meneruskan ajaran Taurat. Wa qaffayna ala asarihim bi Isa ni Maryama musaddiqul lima baina yadaihi minat Taurat. Wa ataina khul injila wa hudaw wan nur wa musaddiqul lima baina yadaihi minat Taurat wa hudaw wa mau'izatal muttaqin. Nah, ayat ini ya, surah Al-Maidah ayat 46 kalau nggak salah. Kami utus Isa putra Maryam untuk meneruskan jejak rasul sebelumnya, yakni Nabi Musa alaihissalam, untuk membenarkan Taurat. Allah SWT beri Injil kepada Isa putra Maryam untuk meneruskan ajaran Taurat yang berisi petunjuk dan cahaya kebenaran, yang berupa pengajaran dari Allah SWT bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi inti dari ajaran Isa putra Maryam untuk Bani Israel meneruskan dan membenarkan kitab Taurat untuk menyeru menyembah Allah, mengakui, mengimani bahwa Isa putra Maryam adalah utusan. Ini yang disebut orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu artinya orang yang mengimani Allah, takut dan taat kepada Allah, dan akan dimasukkan Allah ke dalam surga bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk itu, di dalam ayat lain dijelaskan Allah SWT menyeru, memerintahkan manusia untuk menyembah Tuhan yang menciptakan saja. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 21. Wahai manusia, kata Allah, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu, menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena sesungguhnya orang bertakwalah nanti tempatnya di surga. Innal muttaqin nabi jannatil wa uyun. Surat Az-Zariyat ayat 15 kalau nggak salah. Ya. Jadi coba kita pikir, yang menciptakan kita siapa?
Yang menciptakan Yesus itu siapa? Itu yang perlu kita sembah. Ya. Itu ya, saudariku, mohon maaf ya yang berbeda akidah kalau mau menerima ya. Ini ajaran Allah Subhanahu wa taala yang mengutus seluruh nabi, dan seluruh nabi itu diutus untuk mengesahkan Allah. Di dalam ayat selanjutnya, Al-Maidah ayat 47-nya, wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Hendaklah, kata Allah, pengikut Injil memutuskan perkara kehidupan sesuai dengan apa yang Allah SWT perintahkan di dalamnya. Ini di dalam kitab Injil yang dibawa Isa putra Maryam. Barang siapa mengingkari, mengubah status ya Allah sebagai Tuhan, Yesus tadi tetap sebagai nabi, nyimpang, maka itulah yang dinamakan orang fasik. Ulaika humul fasikun. Wa ammal lazina fasaku pama'wahunnar. Dan orang-orang fasik tempatnya di neraka. Jadi bagaimana? Ini surah As-Sajdah ayat 20. Bagaimana saya mau percaya Yesus sebagai Tuhan jalan satu-satunya? Ini mohon maaf saudaraku ya. Mari kita mencari solusi terbaik agar untuk keselamatan kita bersama. Ya, kenapa Allah mengutus Rasul, Nabi untuk setiap umat untuk menyeru Allah, menyembah Allah dan melarang menyembah selain Allah untuk keselamatan semua. Ya, ya. Setelah Nabi Isa alaihissalam berakhir untuk membenarkan Injil yang dibawa Isa alaihissalam, diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan di ayat selanjutnya ya. Dalam ayat lain Allah menjelaskan ya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah untuk semua umat, untuk semua manusia tanpa terkecuali. Kalau Nabi Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam pada waktu itu untuk Bani Israel, sedangkan Nabi Muhammad itu untuk semua umat. Wa ma arsalnaka kaffatan linnasi basiro wa naziro walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Tidaklah aku utus, kata Allah, Muhammad kecuali untuk semua manusia sebagai pemberi peringatan dan kabar gembira. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, untuk mengetahui itulah kita sebarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saudariku, fa'aminu billahi wa rusulihin nabil ummi. Berimanlah kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattabi'uhu la'alakum tahtadun. Ikutilah ajarannya, kata Allah, agar kalian mendapatkan petunjuk. Tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, tempatnya di neraka. Sebagaimana banyak sekali ayat-ayat yang saya jelaskan di dalam video sebelumnya. Ya, mengingkari ayat-ayat Allah, wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tempatnya di neraka dan kekal di dalamnya. Mohon maaf ya, mudah-mudahan menjadi petunjuk, menjadi motivasi bagi kita untuk sama-sama kita belajar mencari jalan terbaik untuk mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.